Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Paramita dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 34. Setelah kemarin membahas materi tentang momentum dan impuls beserta hukum kekekalan momentum, kali ini saya akan membahas materi tentang tumbukan beserta contoh soalnya. Berikut video pembahasannya. Berikut merupakan pengertian dari tumbukan. Tumbukan adalah peristiwa yang terjadi apabila suatu benda bertabrakan dengan benda yang lainnya. Sedangkan secara ilmiah, tumbukan adalah peristiwa yang terjadi kedua atau lebih benda-benda yang saling memberikan gaya-gaya yang relatif kuat dalam waktu yang singkat. Hal tersebut terjadi dikarenakan sebuah benda yang bergerak mengenai benda lain yang diam ataupun bergerak. Contoh tumbukan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah paku yang dipukul menggunakan palu. Secara umum, tumbukan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna merupakan tumbukan yang energi kinetiknya kekal, di mana pada tumbukan lenting sempurna ini energi kinetik total antara dua benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Dengan kata lain, pada tumbukan lenting sempurna akan berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Gambar di samping merupakan ilustrasi dari tumbukan lenting sempurna. Secara umum, rumus tumbukan lenting sempurna dapat dituliskan sebagai berikut. M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen, dan V1 dikurang V2 sama dengan V2 aksen dikurangi V1 aksen. Dengan keterangan M adalah massa benda dengan satuan kilogram, V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon, di mana notasi aksen diterapkan untuk kondisi setelah tumbukan terjadi. Yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian adalah peristiwa tumbukan yang terjadi antara dua atau lebih benda di mana energi kinetik berkurang selama terjadinya tumbukan. Gampangnya, setelah dua atau lebih benda tersebut bertumbukan, kecepatan lenting atau pantul atau kembalinya akan berkurang dari kecepatan datang. Pada kasus tumbukan lenting sebagian ini, hukum kekekalan energi tidak berlaku, tetapi hukum kekekalan momentum tetap berlaku. Selanjutnya adalah rumus tumbukan lenting sebagian. Secara umum, rumus tumbukan lenting sebagian dapat dituliskan sebagai berikut. M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. V2 aksen dikurang V1 aksen sama dengan V1 min V2. Dengan keterangan M adalah massa benda dengan satuan kilogram, V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon, E adalah koefisien restitusi, di mana notasi aksen diberikan untuk kondisi setelah tumbukan terjadi. E disebut koefisien restitusi, yakni negatif, perbandingan antara kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan dengan kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan. Untuk tumbukan satu dimensi, secara matematis, koefisien restitusi adalah sebagai berikut. E sama dengan min delta V aksen per delta V, sama dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Nilai koefisien restitusi adalah terbatas, yaitu antara 0 dan 1. Koefisien restitusi sering dipakai pada kasus terjadi pada bola yang dipantulkan. Contohnya, bola tenis dijatuhkan pada ketinggian H1. Bola mengenai lantai dan terpental dengan ketinggian H2
di mana H2 lebih kecil dari H1. Nilai koefisien restitusi untuk tumbukan antara bola tenis jatuh bebas dan mengenai lantai dapat dinyatakan oleh persamaan di bawah ini. E sama dengan akar H2 per H1. Yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Jenis tumbukan lainnya adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Dari namanya saja tentu kita sudah bisa menebak bahwa tumbukan ini tidak menghasilkan lentingan sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, dua atau lebih benda yang telah bertumbukan akan bersatu dan kecepatan benda-benda tersebut adalah sama. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik atau energi mekanik, karena sebagian energi pada proses tumbukan hilang dalam bentuk panas dan bunyi ke lingkungan sekitar tumbukan. Sesaat sudah proses tumbukan, kedua benda yang bertumbukan bergabung menjadi satu sistem dan bergerak bersama-sama, sehingga V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V1. Karena itu, nilai koefisien restitusi adalah E sama dengan min delta V aksen per delta V sama dengan 0. Soal-soal yang berkaitan dengan tumbukan tidak lenting sama sekali dapat diselesaikan dengan persamaan di bawah ini, yaitu M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 ditambah M2 V aksen. V aksen sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2 per M1 ditambah M2. Contoh peristiwa tumbukan tidak lenting sama sekali ini sering dijumpai dalam ayunan balistik. Sebuah peluru dengan massa M ditembakkan dengan kecepatan V sehingga menumbuk sebuah balok yang terikat oleh tali. Jika setelah tumbukan keduanya menyaut dan mencapai tinggi maksimum H atau titik puncak saat balok dan peluru berhenti, maka didapatkan persamaan sebagai berikut. MV sama dengan M ditambah M akar 2GH. Soal pertama. Dua buah bola bermassa berbeda bergerak berlawanan dan saling bertumbukan. Bola A memiliki massa 2 kg, sedangkan bola B memiliki massa 3 kg. Jika kecepatan masing-masing adalah 6 meter per sekon dan 4 meter per sekon, berapa kecepatan masing-masing setelah tumbukan lenting sempurna terjadi? Berikut merupakan cara untuk mengerjakan soal tersebut. Diketahui MA sama dengan 2 kg, MB sama dengan 3 kg, VA sama dengan 6 meter per sekon, VB sama dengan 4 meter per sekon. Ditanya, VA aksen dan VB aksen. Dijawab, MA VA ditambah MB VB sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen. Sama dengan 2 dikali 6 ditambah 3 kali 4 sama dengan 2 VA aksen ditambah 3 VB aksen sama dengan 12 ditambah 12 sama dengan 2 VA aksen ditambah 3 VB aksen. 24 sama dengan 2 VA aksen ditambah 3 VB aksen sama dengan 2 VA aksen ditambah 3 VB aksen sama dengan 24. Lalu kita coba masukkan nilai kebersamaan kecepatan untuk tumbukan lenting sempurna seperti ini. VA dikurang VB sama dengan VB aksen dikurang VA aksen. 6 dikurang 4 sama dengan VB aksen dikurang VA aksen. VA aksen sama dengan VB aksen dikurang 2. Dengan demikian, 2 VA aksen ditambah 2 VB aksen sama dengan 24. 2 VB aksen dikurang 2 ditambah 3 VB aksen sama dengan 24. 5 VB aksen sama dengan 24 ditambah 4. Dan VA aksen sama dengan VB aksen dikurang 2 sama dengan 5,6 dikurang 2 sama dengan 3,6 meter per sekon. Jadi kecepatan kedua benda setelah tumbukan masing-masing adalah 3,6 meter per sekon dan 5,6 meter per sekon. Selanjutnya soal yang kedua. Dua buah benda dengan massa sama bergerak saling mendekati satu sama lain dengan kecepatan masing-masing 8 dan 10 meter per sekon. Jika kecepatan benda 2 setelah tumbukan adalah 5 meter per sekon, maka berapa kecepatan benda 1 setelah tumbukan? Di sini yang diketahui adalah M1 sama dengan M2 sama dengan M.
V1 sama dengan 8 meter per sekon, V2 sama dengan 10 meter per sekon, V2 aksen sama dengan 5 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah V1 aksen. Dijawab, M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. MV1 ditambah V2 sama dengan MV1 aksen ditambah V2 aksen. V1 ditambah V2 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. 8 ditambah 10 sama dengan V1 ditambah 5. V1 aksen sama dengan 13 meter per sekon. Jadi, kecepatan benda 1 setelah terjadi tumpukan lenting sebagian adalah 13 meter per sekon. Selanjutnya, soal yang ketiga. Sebuah peluru dengan massa 20 gram melesat dengan kecepatan 100 meter per sekon dan menancap di sebuah balok kayu. Jika massa balok kayu tersebut adalah 480 gram, berapa kecepatan sesaat balok kayu dan peluru setelah tumbukan? Di sini yang diketahui adalah M1 sama dengan 20 gram, M2 sama dengan 480 gram, V1 sama dengan 100 meter per sekon, V2 sama dengan 0 atau V2 adalah 0 karena balok kayu awalnya tidak bergerak. Yang ditanyakan adalah V aksen. Dijawab, M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1 ditambah M2V aksen. 20 kali 100 ditambah 480 dikali 0 sama dengan 20 ditambah 480 V aksen. V aksen sama dengan 2000 dibagi 500 sama dengan 4 meter per sekon. Sehingga kecepatan kedua benda setelah tumbukan tidak lenting adalah 4 meter per sekon. Berikutnya soal nomor 4. Dua buah benda melakukan gerakan pada lintasan garis lurus, di mana keduanya memiliki massa yang sama dan saling mendekati. Benda 1 memiliki kelajuan 5 meter per sekon dan benda 2 memiliki kelajuan 10 meter per sekon. Apabila gerakan benda 2 setelah pertumbukan menuju ke kiri dengan kelajuan 6 meter per sekon, berapakah kelajuan dan arah benda 1 setelah melakukan tumbukan? Di sini yang diketahui adalah M1 sama dengan M, M2 sama dengan M, V1 sama dengan min 5 meter per sekon, V2 sama dengan 10 meter per sekon, V2 aksen sama dengan 6 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah V1 aksen dan arah benda 1. Dijawab, M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. MV1 ditambah MV2 sama dengan MV1 aksen ditambah MV2 aksen. M dikali V1 ditambah V2 sama dengan M dikali V1 aksen ditambah V2 aksen. Dalam persamaan di atas, M dihilangkan karena kedua benda memiliki massa yang sama. Maka V1 ditambah V2 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Min 5 ditambah 10 sama dengan V1 aksen ditambah 6. 5 sama dengan V1 aksen ditambah 6. V1 aksen sama dengan 5 dikurang 6. V1 aksen sama dengan min 1 meter per sekon. Tanda negatif dalam V1 aksen tersebut menunjukkan bahwa arah benda 1 dalam melakukan gerakan berkebalikan dengan benda 2. Maka benda 1 memiliki arah gerakan ke kanan karena benda 2 bergerak ke arah kiri. Jadi benda 1 memiliki kelajuan setelah tumbukan yaitu 1 meter per sekon dengan arah ke kanan. Soal yang kelima. Massa bola 1 adalah 2 kg dan massa bola 2 adalah 3 kg, di mana keduanya bertumbukan secara lenting sebagian dan gerakannya searah. Kelajuan bola 1 ketika bergerak 15 meter per sekon dan kelajuan bola 2 ketika bergerak 10 meter per sekon sebelum pertumbukan. Kemudian bola 2 memiliki kelajuan setelah tumbukan sebesar 6 meter per sekon. Berapakah kelajuan pada bola 1 setelah pertumbukan? Di sini yang diketahui adalah M1 sama dengan 2 kg, M2 sama dengan 3 kg, V1 sama dengan 15 meter per sekon, V2 sama dengan 10 meter per sekon, V2 aksen sama dengan 6 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah V1 aksen. Dijawab, M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. 2 dikali 15 ditambah 3 dikali 10 sama dengan 2 dikali V1 aksen ditambah 3 dikali 6. 30 ditambah 30 sama dengan V2V1 aksen ditambah 18.
60 sama dengan 2V1 aksen ditambah 18. 60 dikurang 18 sama dengan 2V1 aksen. 42 sama dengan 2V1 aksen. V1 aksen sama dengan 21 meter per sekon. Jadi setelah tumpukan, bola satu mempunyai kelajuan sebesar 20